Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang mengikuti dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan diskusi kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat kami Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Pada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berlimpah. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 hingga ayat 3 di ayat 3 kita bagi berdiri. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 314 ayat 1.
diambil dari Konferensi 1996 pasal 13 demikian. Tentang pemerintahan, kita mempercayai dan menyaksikan pemerintahan yang berwibawa datang dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan, dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat. Yesus Kristus adalah dasar dari gereja yang hidup di dunia ini, dan kita juga menyaksikan bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini, kita menekankan Yesus Kristus panglima gereja sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan cita-cita dan tanggung jawab warga masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai, dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran. Demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparatnya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Mazmur 26 ayat 1 dan ayat 4. Ayat 4 kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Dengarkanlah dan terima janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita dengarkan pujian dari Paulus.
Shalom. Warta jemaat untuk kita hari ini Minggu 17 Agustus tahun 2025 dengan topik Mangolu sama mengolu di apa nomor 2 atau hiduplah sebagai orang merdeka. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu ke-9 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik. Yang pertama, berita pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Albert Leonardo Sembiring ST, putra dari Bapak Joseph Maju Sembiring, kemarin AMD. Inang Bertranda Naomi Borugarus, yang beralamat di Jalan Pulau Biak 3 nomor 131, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi. Jemaat GBKP Runggun, Majelis Bekasi Klasis Bekasi dan Pasar, dengan Ruthilda Miliana Borsuhomi ST, putri dari Bapak Kennedy Suhomi ST, Ibu Dr. Gigi Manatur Boru Putar-Putar, Jemaat AKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, yang beralamat di Jalan BTN Hartako Blok 3 1 nomor 3 Makassar. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Agustus tahun 2025 pukul 15.00 WIB di Gereja GBKP Runggun, Majelis Bekasi Klasis Bekasi dan Pasar. Tuhan Yesus memberkati rencana putra putrinya. Yang keenam, kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu 17 Agustus tahun 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia Hari Ulang HUT Distrik 17 IDT. Yang kedua, pada hari Minggu 24 Agustus tahun 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia HUT Distrik 17 IDT. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan di wilayah Badakia pada hari Selasa 19 Agustus 2025 di rumah keluarga Amankan Nababan Inang RJ Borsuhomi yang beralamat di Jalan Korban 40.000 Jiwa Lorong 5 nomor 31 Rapo Jawa. Di wilayah Galilea pada hari Selasa 19 Agustus 2025 di rumah keluarga Blinte Saragi ISJS Boru Markaun yang beralamat di Jalan Telaga Murni nomor 22, Taman Kayangan, Tanjung Bunga. Di wilayah Filipi pada hari Rabu 20 Agustus tahun 2025 di rumah keluarga MD Ratu Buisang T. Borusiaan yang beralamat di BTN Bumi Sukma Permai Blok B 108. Di wilayah Kolose pada hari Rabu 20 Agustus tahun 2025 di rumah keluarga Nyonya Situar Pranduste Lampu Bolon N. Borusiaan yang beralamat di Jalan Miring Romang Dalam 1 Blok 1 nomor 12 Antang. Ibadah tersebut masuk pukul 19.00 WITA. Yang ke-8, pengumuman A1, ibadah di pos pelayanan goa. Pada hari ini Minggu 17 Agustus tahun 2025, ibadah di pos pelayanan goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar, masuk pukul 9.00 WITA. Kita akan mensyukuri HUT Republik Indonesia ke-80 dengan penyerahan penghargaan bagi anak-anak jemaat yang berprestasi. Acara dipusatkan di Gereja Bahasa Batak. Yang kedua, pada hari Minggu 24 Agustus tahun 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan goa adalah Kor Ama Ebenezer. A2, pada hari Minggu 24 Agustus tahun 2025 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Filipi. A3, pada hari Minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025 adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Gereja HKBP Makassar akan mensyukurinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah ibadah selesai,
dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan bagi anak-anak jemaat yang berprestasi. Acara dipusatkan di Gereja Bahasa Batak. A4. Pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria di rumah keluarga Amang BP Saragi Inang IJ S Boru Marpaung atau anak kekasih Anania E Boru Saragi. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. A5. Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan peneguhan CD kepada anak-anak pelajar CD tahun pelajaran 2024-2025. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan yang pertama, retreat hari Jumat 5 September tahun 2025 pukul 8.00 WITA. Yang kedua, ujian tulisan hari Sabtu 13 September 2025 pukul 15.00 WITA. Yang ketiga, ujian lisan hari Sabtu 20 September 2025 pukul 15.00 WITA disaksikan orang tua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. 6. Pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pesta panen atau pesta kotilon dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu serta pos Krananggoa disatukan di Sopo Talenta. Masuk pukul 9.00 WITA. Setelah ibadah dilanjutkan dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. A7. Sehubungan dengan adanya kegiatan pesta panen atau pesta kotilon pada hari Minggu tanggal 7 September tahun 2025, dimohon kepada pengumuman marga yang acara pertanian atau arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A8. Pada hari Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2025 mengundang semua panitia Tahun Transformasi tahun 2025 untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 17.00 WITA bertempat di konsistori. A9 Dr. EP Tahun Transformasi. Mari kita bayar teman. 6. Yang ke-10 A10 Kebaktian Padang kategori lansia. Pada hari Sabtu 23 Agustus tahun 2025, kategori lansia HKBP Makassar akan melaksanakan kebaktian Padang bertempat di Pantai Galesong. Acara mulai pukul 10.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati. A11. Pada hari ini Minggu 17 Agustus tahun 2025, UMKM Parokuan HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk panitia Tahun Transformasi tahun 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. A12. Daftar siswa-siswi penerima piagam penghargaan dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Yang bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situabe Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Keempat, Aha Manurung. Yang kelima, Nyonya W. Naipahor KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya Iji Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Nyonya MP Silitoma F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Nyonya P. Selaban R. Boru Papahan. Yang kesembilan, A. Sitorus Panen. Yang ke-10, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Tabarat. Yang ke-11, SPP Pasaribu
Yang ke-12 Marta Monica Boru Pasaribu. Yang ke-13 Edison Vincent T. Tampu Bolon. Yang ke-14 MR Markau. Yang ke-15 Mauliate Hamonangan Lumban Tobing. Yang ke-16 Nyonya M. Sedelahi M. Boru Sihaan. Yang ke-17 Nyonya SR Sihite S. Boru Manado. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai 24 Agustus tahun 2025, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 13 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang kemudian daftar KPP juga dapat dibaca di yang diwarta yang ada di tangan kita masing-masing. Begitu juga dengan keuangan kita, pemasukan, pengeluaran dalam 1 minggu ini dapat kita baca juga di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikianlah warta untuk kita minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saatnya memberikan yang terbaik melalui persembahan pertama, kedua, dan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan seterusnya. Oh,
dan yang memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Merdeka. 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 Iya, terima kasih. Yang paling kuat suaranya itu pasti tertindas. Terima kasih, respon yang sungguh luar biasa, mensyukuri nikmat Tuhan. Kita tidak lagi memegang bambu runcing. Kita tidak lagi melawan penjajahan. Semoga negara kita tercinta Indonesia tidak ada di dalamnya penjajahan di antara kita sesama bangsa Indonesia. Maka sekali lagi kita mau petik merdeka, menyuarakan kemerdekaan itu merdeka. Merdeka. Dan tadi Desnakiani suaranya yang tadi itu tidak nampak. Ayo tunjukkan kamu merdeka ya, itu merdeka. Ya, karena itu kita tadi nggak apa-apa. Ayo suarakan bahwa kita memang sungguh sudah merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Iya, terima kasih. Kita akan menerima kemerdekaan itu sesungguhnya sebagai anugerah Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 17. Mari kita membaca secara responsorial. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, supaya bila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan mengatakan Allah pada hari yang merawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang jahat dan menghormati orang-orang yang baik. sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang mereka dan bukan seperti mereka yang menjalankan kejahatan itu untuk menutupi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Terima kasih. Hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada orang tua kami yang membawa anaknya selesai upacara bendera dari sekolah kembali ke gereja, kita beribadah, maka upahmu besar di surga. Amin. Amin. Terima kasih untuk anak-anak kami. Seberapa besar pun rasa cinta kita akan negara ini, tetapi hal yang utama adalah mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah sesungguhnya kemerdekaan. Maka tidak ada orang yang mau hidupnya dalam perbudakan. Tidak ada. Seorang pun di antara kita tidak ada yang mau hidupnya dalam perbudakan. Hidup dalam perbudakan adalah sangat menyakitkan karena tidak ada kebebasan dan berada di bawah tekanan. Mereka yang tertekan tidak
bebas berusaha, mengeluarkan pendapat, dan tidak akan bebas mendirikan rumah ibadah. Bapak Ibu, Indonesia saat ini di usia 80 tahun kita merasakan kemerdekaan. Setiap tahun kita bergumul di dalam pengharapan. Ketika kita bergumul di dalam pengharapan, semakin merebaknya sekarang keadaan Indonesia yang tidak baik-baik saja, di mana intoleransi semakin menyebar di seluruh negeri ini. Tetapi tidak ada satupun pendeta atau majelis gereja atau penatua gereja yang mengajak untuk membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Ajaran kekristenan mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu juga bagian dari merdeka, suara merdeka, bahwa tidak ada seorang pun hamba Tuhan yang membawa jemaatnya berbondong-bondong, beramai-ramai untuk membalas kejahatan itu. Ketika ada satu gereja ditindas, tidak bisa untuk mendirikan rumah ibadah, atau ada satu gereja yang disegel karena tidak diizinkan bebas beribadah, maka Tuhan mengatakan, Aku yang berperang kepada mereka. Itu kesabaran yang luar biasa. Sesungguhnya dari jiwa kemanusiaan kita mau melawan mereka. Betapa menyakitkan ketika dunia yang kita cintai ini, yang memahami arti kebebasan itu untuk mewujud nyatakan bahwa kita merdeka untuk berbuat baik, tetapi kebaikan itu dihalangi dengan manusia-manusia yang memiliki paham radikalisme. Kalau dikatakan paham radikalisme, berarti semua sumbu pendek. Kalau dikatakan sumbu pendek, berarti nalar berpikirnya betapa manusia itu membutuhkan Tuhan, betapa kita manusia yang sesungguhnya yang diciptakan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan, tetapi dilarang oleh paham-paham radikalisme, oleh paham-paham sumbu pendek, oleh paham-paham suhu tegangan tinggi, yang menganggap bahwa mendirikan rumah ibadah itu bukan hak kita. Maka diamlah dalam doa. Sebagai orang yang baik, doakan mereka bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tidak ada gunanya kita, saya suarakan, mari kita balas, bawa perangmu, bawa pedangmu, bawa parangmu, mari kita membuat bom molotov. Ini bukan itu yang mau kita suarakan dengan orasi yang bergema, bukan. Tetapi diamlah, sekalipun hati kita berontak, karena ada pemerintah yang menjamin melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, negara menjamin kebebasan beribadah. Sekalipun itu hanya bualan semata, tetapi pada waktu yang indah Tuhan akan menghukum mereka karena tidak mampu menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka firman ini menyatakan betapa besarnya cita-cita kita untuk menjadi orang yang baik. Betapa besarnya kita untuk mewujudkan cita-cita yang baik itu, yaitu mengasihi sesama, mencintai sesama, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Maka itu yang kita tanamkan bagi semua jemaat yang kita kasihi. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus merespon bahwa hari ini kita menyanyikan Indonesia Raya. Hari ini
kita berdoa Indonesia baik-baik saja. Hari ini kita mungkin tadi kita menghadirkan cipta, betapa besar pengorbanan semua pahlawan kita. Maka itulah kehidupan yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan dalam setiap perjuangan yang mereka berikan bagi kita. Maka kita harus terus berjuang. Saya selalu katakan kepada anak milenial, anak milenium, anak gen alpha, anak gen beta, anak-anak kami semua harus berjuang. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kamu harus memiliki nilai juang yang hebat untuk melawan kehebatan kejahatan dunia ini yang membuat kita tidak mampu untuk memahami apakah yang terbaik di negara ini mau kita terima. Oleh karena itu, Bapak Ibu, anak-anak kami, remaja, pemuda-pemudi gereja, firman Tuhan peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, melakukan kebaikan, melakukan kehendak Allah, supaya kita tetap terus berbuat baik sebagai orang perantau. Kalau dikatakan sebagai orang perantau, kita datang dari Sumatera sampai di Makassar ini. Kalau di Sumatera kita tidak memiliki attitude, maka sebagai perantau kita di Makassar ini harus memiliki attitude, akhlak yang baik, yang tampil beda, untuk bisa membuktikan betapa Tuhan itu mengasihi kita dimanapun kita berada. Sebagaimana bangsa kita menikmati kemerdekaan itu 80 tahun, maka kita harus berperan. Kontribusi apa yang kita berikan? Apa prestasi yang kita berikan? Apa kebaikan yang kita tunjukkan? Apa cara yang baik kita berikan mengisi kemerdekaan ini dalam hidup kita, yaitu dengan menghormati negara kita, menghormati pemimpin-pemimpin kita. Orang Kristen yang terpanggil menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang melakukan perbuatan setiap kehidupan kita. Maka yang terakhir, Bapak Ibu, orang Kristen tidak bisa tinggal diam apabila terjadi ketidakadilan. Karena ketidakadilan dan kejahatan itu membuat kita menjadi tertekan. Dan kemerdekaan itu harus kita miliki sebagai bangsa yang diberkati Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, 80 tahun kami menikmati kemerdekaan negara kami, Republik Indonesia. Terima kasih untuk kemerdekaan yang membuat kami terpanggil melakukan perbuatan baik, mengasihi sesama, mencintai negara kami, mencintai Tuhan, dan mengasihi jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kedamaian di negara kami Indonesia ini. Sekalipun kami merasakan intoleransi, kesenjangan keadilan dalam hal kebebasan beribadah, biarlah Tuhan Engkau jangan membelenggu kami dengan tidak adanya kebebasan itu. Engkau sudah menebus kami, Kristus sudah menebus kami, maka kami memberikan kontribusi
mengisi kemerdekaan ini dengan berusaha menyuarakan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Jangan Tuhan kiranya kami dikuasai oleh dosa, jangan kami dikuasai oleh hawa nafsu, jangan kami dikuasai oleh keinginan daging, tetapi kiranya kami dikuasai oleh Roh Kudus untuk menikmati kemerdekaan itu sebagai wujud nyata kasih Kristus yang menjamin kebebasan beribadah di negara kami tercinta ini. Siapapun Tuhan yang menyebarkan paham-paham radikalisme, paham-paham intoleransi, membuat kami menyayat hati. Kau Tuhan, pemilik kehidupan kami, Engkau berkuasa dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberikan pertobatan kepada saudara-saudara kami, supaya kami boleh menikmati kemerdekaan itu, kebebasan beribadah itu, melalui jaminan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, bahwa Indonesia menjamin kebebasan beribadah. Kau Tuhan mengingatkan pemerintah kami bertanggung jawab sepenuhnya menjamin kebebasan beribadah itu tanpa intimidasi, tanpa tekanan yang membuat kami sebagai bangsa yang takut Tuhan merasakan betapa kejut dan tawar hatinya kami kalau pemerintah kami tidak mampu menyediakan keadilan itu sebagai kebebasan beribadah di negara kami. Biarlah Tuhan kami bersatu hati berdoa, kiranya Tuhan kuasa doa melebihi apapun yang Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Kuasa doa menunjukkan kedaulatan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami tetap setia kepada Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami. Kau berkati negara kami, Bapak Presiden kami, pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang terendah, pemimpin-pemimpin gereja yang berhikmat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah negara ini, di tengah-tengah gereja kami HKBP. Begitu juga pemimpin keluarga menjadikan kemerdekaan itu menyebarkan kebaikan kepada sesama. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami jemaat-Mu yang beribadah pada minggu hari ini. Sebentar kami akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyuarakan kebanggaan kami bahwa Indonesia yang kami cintai ini adalah tempat kami tinggal, menikmati kebebasan beribadah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan kita.
kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.